Nabi penutup para anbiya, Muhammad sang pemimpin para atqiya. Wahai Nabi penutup para anbiya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kalau ada orang ini mengamuk apa pidato ini? Yang tadi maunya kita mengerjakan apa yang diucapkan, tapi sampai matanya keluar. Katanya Nabi kalau pidato sampai keluar urat lehernya. Enggak begitu, Nabi tidak pernah keluar dia punya urat leher. Jadi jelek itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan rusak di dalam predikat hidupnya. Tidak pernah dilihat kesalahan di dalam hidupnya. Nabi kalau pidato seperti komando di dalam peperangan. Siapa yang berkata demikian itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak pernah berbicara mengikuti nafsu, selalu lemah lembut di dalam pembicaraan dan ucapannya. Kecuali kalau orang menentang agamanya, melanggar hukum di dalam Islam, tidak mengindahkan ajaran Rasulullah SAW, baru Rasulullah marah. Tapi marahnya Rasulullah seperti ketawanya kita ini. Senyum Nabi itu kalau marah. Nikmat untuk dilihat. Sampai orang yang tahu mau dimarah itu taat dan tunduk kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Lah ini pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Sarung ini diangkat-angkat. Lah mau berkelahi sama siapa? Orang sudah datang duduk-duduk niat i'tikaf di dalam masjid dengan senangnya kalau bisa untuk diamalkan apa daripada nasihat. Tapi tahu-tahu ketemu. Dah. Kapan baru kita ini bisa mentauladani Rasulullah SAW? Sedikit kita menyimpang. Pernah ada seorang kiai punya pondok pesantren. Mengajar di dalam pondok ini ingin menelurkan ulama-ulama dan mubalighin serta mubalighat, sehingga setiap tahun tidak sedikit yang keluar menjadi mubaligh, dikirim ke kampung sana, dikirim ke Singapura, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Eropa, dikirim ke negeri Cina, semua keluar menjadi mubaligh yang bagus-bagus. Setiap tahun dikirim mubaligh. Ada satu anak sudah lama belajar, tapi tidak dikirim-kirim juga oleh sang kiai. Sehingga dia datang. Assalamualaikum yai, saya ini sudah lama belajar. Saya sudah bisa ilmu nahwu, ilmu sorof, badik, mantik, ma'ani, bayan, tafsir, ilmu hadis, usulul fiqih, usuluddin. Semua ilmu sudah lengkap saya ini. Kirim saya juga. Kata sang kiai, belum waktunya kamu ini untuk menjadi mubaligh, nak. Masih kurang ilmu kamu. Tidak kiai, sudah cukup. Terpaksa sang kiai mengirim dia. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kamu pergi pidato di kampung fulan. Berangkat dia. Siap sudah ini. Hafal hadis. Di tengah jalan. Gala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil jalan. Ayat nanti saya mau bicara soal taubat. Berangkat dia. Sampai di satu tempat, belum lagi sampai di negeri yang dia tuju untuk dia menyampaikan agama. Pas hari Jumat. Dia buka tas, pakai pakaian ulamanya.
sorban, gamis, jubah, imamah. Masuk dia di dalam masjid. Duduk dia paling depan. Karena mengharap kepingin jadi mubaligh. Mesti ini hari saya ditunjuk untuk menjadi khatib. Duduk dia. Masuk orang penuh semua di dalam masjid. Dia tidak ditunjuk jadi khatib. Ada khatib biasa sudah orang tua di situ yang jadi khatib. Naik orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi nggak ada. Suara tidak fasih lagi. Imam Syafi'i karena jatuh gigi, dia pasang gigi emas. Sebab kalau tidak ada gigi, berbahaya kita membaca, tidak bisa fasih. Shot tidak bisa keluar, shot. Zal, keluar dia punya lidah, nerobos semua, hilang segala. Huruf bakal tidak benar. Makanya orang kalau tidak punya gigi, tidak boleh jadi imam. Haram hukumnya. Karena tidak fasih, tidak betul makhraj huruf yang dia keluarkan. Suruh masuk yang muda-muda, yang masih ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang fasih dia punya baca, yang alim, masuk. Dor, siap. Allahu Akbar. Enak untuk didengar. Tapi tidak, ini ulama dari dulu ini. Tetap ini satu tok. Yang lain-lain tidak mau belajar. Gerang dia di dalam hatinya. Kurang ajar, saya sudah siap-siap untuk pidato, saya tidak disuruh. Mana pidatonya kiai ini, nggak Quran-Quran, keluar makhraj. Ayat tidak benar keluarnya. Nanti kamu. Masa orang model begini suruh jadi khotib? Turun jadi imam, dia mau jadi imam, ditolak sama orang. Tidak, imam ini yang jadi imam. Karena sunat, kalau khotib yang baca khutbah, dia yang menjadi imam. Itu sunat hukumnya. Al-muwalat, syarat daripada Jumat. Si khotib yang jadi imam. Masuk si imam ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah masuk di satu desa. Ya, saya pakaian begini, tidak disuruh juga jadi imam. Khotibnya ini ditutup pakai kain hijau. Jadi dia bicara di dalam kain itu. Saya bilang, di mana khotibnya ini? Tahu-tahu sembunyi di dalam kain. Di Jawa Tengah. Nanti satu kali waktu Bapak pergi sana, ketemu khotib itu di dalam kain. Kita tidak lihat bagaimana model orangnya. Hanya suara yang kita tidak lihat bagaimana model orangnya. Hanya suara yang keluar kita dengar. Tahu-tahu keluar dia jadi imam. Sampai kepada ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. La ilaha illallah. Orang Jawa tidak bisa mengucap ghairi itu. Ghairi. Susah saya. Ya apa ya? Mau saya batalkan sembahyang? Nanti bagaimana jadinya makmum? Ya diteruskan saja. Karena kita diperintah. Wajadilhum billati ahsan. Di dalam segala kehidupan. Supaya tunjukkan perbuatan yang baik. Jangan melihat kesalahan orang. Selesai sembahyang, kita berdiri sembahyang zuhur. Sembahyang 4 rakaat. Datang orang bertanya, kenapa Habib sembahyang lagi 4 rakaat? Oh, saya jamak takdim. Supaya dia tidak salah paham tentang perbuatan kita. Tapi si anak muda ini rupanya tidak tahan nafsu. Selesai imam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dia. Mik diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua orang bilang. Saudara-saudara, batal Jumat kita. Belum apa-apa sudah batal Jumat. Imam ini tidak sah. Khatib tidak sah. Makhraj huruf tidak benar. Kita mesti sembahyang zuhur lagi. Sekian. Waalaikumsalam. Berdiri sang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Sudah berapa tahun saya jadi imam di masjid ini? Ada muridnya yang cinta sama kiai. 10 tahun, Yai. 10 tahun. Apa tidak ada ulama-ulama besar yang datang sembahyang di sini? Banyak, Yai. Timbul lagi 2 orang. Banyak. Apa pernah dengar ulama-ulama besar itu? Dan ulama-ulama yang tua-tua itu berkata, saya ini salah. Wahai
Yang tua-tua itu berkata, saya ini salah, wahai murid-muridku. Tidak ada. Tambah banyak suara. Kok begitu kurang ajar? Kiai dihantam sama orang satu masjid sampai benjol-benjol dia punya muka. Karena salah tingkah di dalam menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benjol dia. Mata kirinya biru. Dipukul. Dihantam. Lari dia sampai tasnya ketinggalan di masjid. Lari. Mau pergi sampai kepada tempat dakwah yang diperintah oleh kiai. Malu karena muka sudah bengkak-bengkak. Terpaksa pulang kepada kiai. Assalamualaikum. Loh, nak, kenapa bengkak-bengkak kau punya muka? Dipukul orang satu masjid saya, kiai. Lah itulah saya berkata, kau belum boleh untuk menyampaikan ajaran Allah. Karena kau belum memiliki ilmu tentang kemasyarakatan. Ilmu masyarakat. Ilmu tentang pergaulan. Jadi seorang mubalik tidak cukup dia hafal Quran, tidak cukup dia hafal hadis, tidak cukup dia tahu fikih, tidak cukup dia tahu hukum. Dia harus tahu cara bergaul dengan masyarakat. Bagaimana bergaul dengan orang tua, bagaimana bergaul dengan sesama pemuda, bagaimana bergaul dengan anak-anak kecil, bagaimana bergaul dengan ibu-ibu, bagaimana bergaul dengan adik-adik, harus dipelajari. Bagaimana duduk di tengah orang banyak, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara sembahyang, supaya orang tidak menyangka macam-macam. Ini harus dipelajari semua demi kelengkapan untuk bisa kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bisa menyampaikan ajaran Allah dengan hikmat dan bijaksana. Tapi ini tidak sampai. Kata sang kiai, baik nak, nanti Jumat depan kamu berangkat sama saudaramu ini. Ini yang sudah lulus untuk menyampaikan ajaran dan dakwah. Iya, hari Kamis berangkat. Dua-dua berangkat cerita-cerita di jalan. Ini masih biru-biru. 1 minggu masih biru. 1 masjid pukul. Sudah katanya, itu masjidnya. Ya. Sekarang Jumat, kamu tidak usah masuk masjid. So, nanti kalau orang lihat kamu lagi berjalan sama saya, jadi sasaran saya lagi. Kamu tidak usah Jumat. Tidak usah Jumat. Sebab seorang musafir boleh pergi Jumat, boleh tidak. Tapi kalau dia pergi Jumat, dapat pahala Jumat dan dapat pahala sunat karena dia pergi menjalankan Jumatnya. Sama dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak wajib pergi Jumat. Tetapi kalau ibu pergi Jumat, mendapat pahala Jumat dan mendapat pahala sunat melakukan Jumat. Makanya bapak-bapak, supaya kasih kesempatan ibu-ibu ini pergi Jumat. Bapak-bapak takmir masjid, kasih tempat supaya ibu-ibu ini ada tempat untuk dia juga sembahyang Jumat. Karena ibu-ibu kalau sembahyang Jumat, pahalanya dobel 2. 1 dapat pahala Jumat, 1 dapat pahala sunat pergi Jumat. Duduk dia. Yang satu masuk masjid, sudah penuh masjid. Imam tua itu lagi yang jadi imam. Karena pemudanya tidak mau belajar. Repot sama bicycle-nya. Sama mobilnya. Tidak mau belajar. Di kampung itu. Kalau di Singapura pemudanya semua mau belajar. Masuk, imam itu lagi yang naik jadi khotib. Ketawa juga di dalam hatinya. Memang kiai ini salah. Hurufnya bukan salah pidatonya. Makhraj hurufnya itu tidak benar. Turun dia langsung jadi imam lagi. Masya Allah. Pantas teman saya juga tidak tahan hati. Dia mengamuk di dalam masjid. Selesai imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai lihat, alhamdulillah tamu sekali ini lain sama salam yang dulu. Yang dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu, ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh merendah, tawadhu. Senang hatinya kiai. Ada takmir berkata jangan pidato. Enggak, dia pidato. Katanya si kiai. Alhamdulillah, saya hari ini bisa sembahyang Jumat di masjid ini. Kebetulan lagi ketemu satu kiai besar.
Al-Allamah Al-Fadil ini, yang jadi khatib, yang jadi imam, terbuka hati saya, seperti disiram dengan es dinginnya hati saya, mendengar nasihat kiai besar ini. Murid-murid yang cinta sama kiai, Masya Allah, kalau begitu kiai kita ini betul-betul alim besar ya. Syukur ya Allah. Mudah-mudahan saya ini banyak punya dosa. Barakat kiai ini bisa terhapus dosa saya. Saya minta doa sama kiai supaya saya bisa menjadi anak yang soleh. Tapi saya betul-betul niat ikhlas, tidak mau keluar dari masjid ini kalau tidak dapat barakat dari sang kiai. Kiai mulai ketawa kiainya, Masya Allah. Kan orang kalau dipuji itu senang. Kalau dicaci mana mau manusia. Hanya Nabi Muhammad kalau dicaci dia senyum. Tapi kita kalau dicaci matanya melotot. Apalagi kalau istrinya marah. Kamu sudah saya bayar 50 ringgit mau kurang ajar sama saya. Yang diperbincangkan 50 ringgit waktu bayar akad nikah itu menjadi persoalan di dalam perkelahian di dalam rumah tangga. La haula wala quwata. Saya tidak mau keluar dari masjid ini kecuali saya bawa barakat dari kiai. Karena saya yakin kalau saya bawa barakat dari kiai saya akan selamat dari dunia sampai di akhirat. Murid-muridnya betul, kiai kita ini ulama besar, wali Allah. Wali ini saudara-saudara, Qutb Al-Fadil ini. Ya nak, alhamdulillah. Saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Mulai ini kiai. Kiai tolong kiai, kasihkan saya ajimat. Waduh, lupa bawa pulpen saya nak. Saya tidak mau tulisannya. Saya minta satu helai janggutnya kiai. Yakin dengan janggut ini saya selamat dari dunia sampai di akhirat. Ini ya boleh ambil tapi satu saja ya, satu ya. Ya dicabur, dikorek-korek sama dia. Kan orang seneng, apalagi dikorek sama yang matanya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kasih barakat. Cek satu janggut. Saudara-saudara, saya yang paling beruntung. Kalau seandainya saya berjalan di padang pasir ini ketemu harimau, saya yakin saya kasih tunjuk janggutnya kiai, pasti harimaunya lari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa kebal saya dengan janggutnya kiai. Saudara-saudara sudah lama belajar tidak dapat janggutnya kiai. Coba jawab tidak. Ambil barakat cepat daripada ketinggalan. Muncul orang satu masjid. Kiai saya satu kiai. Ribut. Berebut janggutnya kiai. Habis janggut. Yang datang bilang kumisnya dicopot. Bulu-bulu mata. Alis-alis. Habis. Bulu dada ada. Dicabut bulu. Habis bulu. Seperti ayam. Kiai ini kok. Habis bulu. Orang ambil dia punya jubah, dipotong-potong jubah. Sorbannya lagi. Semua tinggal sarung. La ilaha illallah. Lari kiai pergi dia punya rumah. La ilaha illallah. Tutup cepat rumah. Kenapa ya? Satu masjid ambil barakah dari saya. Mana janggut? Ya sudah habis yang diambil orang. Kumis-kumisnya habis kumis-kumis saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya mati saya ini. Masih ada lagi yang datang belakangan. Turun kiai, tolong kiai. Teriak istrinya, nggak ada lagi bulu kiai ini habis. 6 bulan nggak turun-turun, tunggu tumbuhnya bulu mata. Ibu-ibu senang-senang cukur gondor alis, ganti lagi. Ibu-ibu senang-senang cukur gondor alis, ganti lagi potlot tinta. Tuh. Parnetnya kiai. Nggak turun 6 bulan, nggak ada yang jadi khotib. Anak itu diambil sama temannya. Sekarang kau jadi mengajar di masjid ini. Dengan hikmah dan kebijaksanaan. Anak ini jadi imam, jadi khotib sampai 6 bulan. Sehingga orang-orang jadi taat kepada dia. Kiai sudah tak mau turun lagi dari rumah. Sampai dia mati nggak mau turun. Takut dicabut lagi dia punya janggut dan bulu-bulu.
Jadi kita harus bisa dan pandai berjalan pada jalan hikmah dan mau'idah hasanah. Baru kita disenangi orang. Tinggal di flat bersama-sama dengan hikmah. Tinggal di dalam kampung bersama-sama dengan kebijaksanaan. Masuk di dalam masjid penuh hikmah. Lihat teman salah, bisik di kupingnya. Ini salah kalau begini-begini. Yang betul sebenarnya begini. Dikasih nasihat yang baik. Ilahana ya Rabbal Alamin, antubarik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah bi barakati rasulikal karim wa bijahi nabikal amin, antarhama aba'ana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa lisairi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat isya. Jadi habis sholat isya, habis makan habis semuanya apa? Ambil tasbih, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 400 kali, nanti dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rizkinya, seperti punya pohon uang di depan rumah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.